Sudah bulan Mei, tapi banyak orang tua siswa yang mempertanyakan kenapa PIP anak saya belum cair. Bahkan jadwal termin 1 yang biasanya Februari hingga April, sekarang juga belum terlihat apakah PIP lelet. Tenang, ternyata bukan hanya kamu yang mengalami dan merasa seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini kembali saya memberikan informasi PIP terkait banyaknya tanggapan dari teman-teman bahwa PIP tahun ini lelet berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi apakah itu benar, nanti kita akan jawab di video ini. Dan teman-teman, saya ingatkan buat teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah sering bergabung di channel gue Rahman, tetapi belum sempat klik tombol subscribe, saya ingatkan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi pada saat saya update informasi terbaru di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol like, komen jika ada pertanyaan terkait pembahasan kita pada video kali ini. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke pembahasannya terkait banyaknya tanggapan dari teman-teman bahwa PIP 2025 itu lelet. Dan ini beberapa rangkuman komentar-komentar dari teman-teman yang menyatakan bahwa tahun ini PIP-nya sangat lelet berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Di sini kurang lebih ada 14 komentar yang menyatakan bahwa PIP tahun ini sangat lambat. Apakah benar seperti itu? Di sini kita akan jawab, dan saya ingatkan kembali teman-teman jangan lupa nonton sampai selesai. Tapi teman-teman, kembali saya ingatkan, saya mau tahu nih teman-teman yang nonton videonya berasal dari mana saja. Silahkan tulis asal daerah teman-teman di kolom komentar. Baik, kita langsung masuk ke inti pembahasannya terkait fakta keterlambatan. Faktanya pencairan PIP tahun 2025 memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Termin 1 yang biasanya cair dari Februari hingga April kini hanya cair untuk kelas akhir. Di sini ada kelas 6 SD, kelas 9 SMP, dan kelas 12 untuk SMA maupun SMK. Nah, di tahun-tahun sebelumnya yang cair di termin 1 Februari hingga April mereka-mereka yang memiliki kartu Indonesia Pintar. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Salah satu penyebab utamanya adalah DTSEN atau Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi DTSEN ini akan menggantikan sistem lama termasuk DTKS, dan semua program bantuan wajib sinkron dengan DTSEN termasuk PIP, PKH, BPNT maupun bantuan-bantuan sosial lainnya. Berdasarkan profil kemiskinan dari Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional Profil Kemiskinan Indonesia, dari data Kementerian Sosial tercatat 77.000 penduduk miskin ekstrim yang sudah mendapatkan bantuan sosial lebih dari 10 tahun. Tetapi pada saat dilakukan pengecekan di DTSEN ternyata tidak semua termasuk kriteria miskin ekstrim. Dan inilah salah satu penyebabnya kenapa bantuan sosial tersendat atau mengalami keterlambatan. Bahkan teman-teman ada yang lebih layak masuk sebagai desil 1 tetapi karena kuotanya tidak ada sehingga tidak mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Dan untuk lebih jelasnya, kemungkinan ada dari teman-teman yang ingin mengetahui profil penduduk miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Jadi ini dia teman-teman, dan di sini juga telah dijelaskan baik dari penerima PKH, sembako, dan PBIJKN. Kemudian teman-teman pasti bertanya, apa sih hubungannya dengan PIP? Jadi kita ketahui bersama hubungan DTSEN atau DTKS dengan PIP itu sangat erat teman-teman. Kenapa? Karena banyak penerima PIP bersumber dari data DTKS. Jadi dengan adanya DTSEN ini, maka DTSEN yang akan digunakan sebagai data tunggal untuk penerima bantuan sosial. Bahkan setelah DTSEN ini digunakan, banyak penerima PKH, sembako, PBI yang akan dikeluarkan datanya, sehingga ini akan sangat berpengaruh kepada penerima PIP. Dan ternyata belum semua data masuk ke sistem DTSEN. Salah satunya ada dari Himbara, kemudian BKN. Jadi ini memerlukan integrasi sehingga data yang muncul akan benar-benar valid.
Kemudian, apakah ini memiliki dampak terhadap PIP, PKH, BPNT maupun bantuan sosial lainnya? Akibatnya, banyak penerima PIP, PKH, BPNT yang dulunya rutin mendapatkan bantuan, sekarang kembali dilakukan validasi. Selain itu, teman-teman perlu mengetahui, meskipun SK-nya keluar setelah diverifikasi Detsen, ternyata teman-teman tidak layak, maka kemungkinan kecil teman-teman tidak lagi akan mendapatkan bantuan PIP maupun bantuan sosial lainnya. Jadi teman-teman, yang dari PIP bukan hanya PIP yang mengalami keterlambatan, tetapi juga bantuan-bantuan sosial lainnya seperti PKH, BPNT, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena kasusnya sama teman-teman, masih dalam proses verifikasi data tunggal sosial ekonomi nasional. Adapun beberapa solusi yang bisa teman-teman lakukan, terutama penerima PIP adalah melakukan pengecekan berkala pada laman pip.kemendikdasmen.go.id. Kemudian untuk teman-teman dari PKH, kemudian BPNT maupun bantuan sosial lain dari Kemensos bisa melakukan pengecekan di cekbansos.kemensos.go.id. Jadi teman-teman, bulan Juni mendatang akan ada penerbitan SK pemberian bagi teman-teman dari PIP. Kemudian dari PKH akan ada penyaluran juga karena saat ini sedang menunggu SP2D. Selain itu, teman-teman juga bisa membantu edukasi kepada orang tua maupun orang tua yang sedang menonton video ini bahwasanya keterlambatan bantuan sosial tahun ini dikarenakan adanya beberapa perubahan kebijakan termasuk hadirnya data tunggal sosial ekonomi ini. Dan pastinya dengan hadirnya Detsen ini, kita sebagai masyarakat Indonesia yang baik berharap bahwa yang dapat bantuan benar-benar masyarakat yang membutuhkan dan layak mendapatkan bantuan tersebut. Tidak seperti data yang saya tampilkan tadi, ternyata ada 77.000 penerima bantuan sosial yang sebenarnya sudah tidak layak tetapi mendapat bantuan. Semoga dengan adanya Detsen ini betul-betul memfilter mereka-mereka yang mendapatkan bantuan sosial, dan teman-teman yang layak jangan berkecil hati, pastinya teman-teman akan mendapatkan hak teman-teman sebagai penerima bantuan sosial baik dari PIP, BPNT maupun dari program Keluarga Harapan. Dan buat teman-teman yang sudah mendapatkan bantuan PKH, BPNT maupun PIP bisa langsung tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan video ini agar masyarakat Indonesia sadar bahwa ada perubahan data melalui data tunggal sosial ekonomi nasional. Semoga informasinya bermanfaat. Buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa langsung tulis di kolom komentar. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe agar notifikasi komentar teman-teman muncul di dashboard Gua Rahman. Sampai jumpa di video yang lainnya, tapi saya ingatkan jangan lupa klik tombol like, share informasi ini agar semakin banyak teman-teman yang mengetahui informasinya. Sekian, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.